Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam tema peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16, Efesus pasal 3 ayat 16, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, di dalam batinmu. Saudara-saudara, pagi ini kita melihat peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Selain Roh Kudus memimpin, menjadi pemimpin kita, Dia juga memberi kekuatan, menguatkan dan meneguhkan kita dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ada begitu banyak hal di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam kita, di dalam diri kita, saudara-saudara, yang seringkali membuat kita menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi tawar hati dalam kita mengiring Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita selalu memerlukan Roh Kudus sebagai penolong kita yang selalu menguatkan kita, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi tawar hati, supaya kita tidak menjadi putus asa menghadapi kehidupan kita, saudara-saudara. Paulus dalam kesaksiannya dalam pelayanan, dia berkata di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam kesaksiannya dalam pelayanan dia berkata, segala kesanggupan yang dia lakukan dalam pelayanan, saudara-saudara, itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Paulus adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Penderitaan-penderitaan yang dialami, siksaan-siksaan yang dialami sungguh luar biasa. Dari seorang yang tadinya hidup begitu nyaman, saudara-saudara, Paulus adalah seorang anggota Sanhedrin di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu. Satu jabatan, satu posisi, kedudukan yang begitu terhormat di kalangan bangsa Israel, bangsa Yahudi pada masa itu. Tetapi dia tinggalkan itu, dia menjadi seorang pelayan Kristus, dia menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang rasul dengan segala konsekuensinya. Dari hidup nyaman, sekarang dia terlunta-lunta dari satu penjara ke penjara yang lain, dilepari, difitnah dan lain sebagainya. Itu dialami oleh Paulus. Kalau kita membaca kisahnya di dalam kitab 2 Korintus, bagaimana dia mengalami siksaan luar biasa. Karam kapal terapung-apung di tengah laut karena pemberitaan Injil. Disesah luar biasa, dilempari dengan batu. Tapi dia berkata, kesanggupan kami adalah karena pekerjaan Allah. Saudara-saudara, adakah kita hari-hari ini mengalami kelemahan di dalam hidup kita? Adakah kita mungkin sedang putus asa menghadapi jalan kehidupan kita? Disitulah saatnya kita berdoa supaya Roh Kudus menguatkan kita, supaya Roh Kudus memimpin kita melewati masa-masa yang sukar, menghadapi masa-masa yang berbahaya, supaya Roh Kudus memimpin dan memberi kita kekuatan sehingga kita sanggup untuk melewati segala sesuatu. Sehingga kita pun dapat berkata seperti Paulus, kesanggupan kami
pekerjaan kami adalah kesanggupan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.